Baik pemirsa, kami akan bawa Anda untuk bisa melihat data dan fakta bagaimana tindak lanjut dari polemik pesantren Al Zaitun ini. Kami ikuti pernyataan dari Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mengenai upayanya ataupun juga langkahnya. Dan juga bagaimana hasil sementara tim investigasi yang dilakukan dan juga dibentuk tentunya untuk menyikapi adanya pesantren Al Zaitun ini. Ini kita lihat bagaimana rekomendasi tim investigasi untuk bisa menghadapi polemik ini, tindakan hukum pidana kepada individu terkait oleh Barreskrim Polri, kemudian tindakan hukum administrasi kepada institusi terkait, dan tindakan mitigasi solutif kepada ribuan siswa santri terkait oleh Kementerian Agama. Terkait dengan administrasi juga Mahfud MD mengungkapkan bahwa nanti Yayasan Pendidikan Islam juga akan terkena sanksi administratif ini. Kemudian juga ada satu tugas yang diamanatkan kepada tim ini, tim investigasi ini, bahwa Mahfud MD selaku Menko Polhukam juga meminta adanya tindakan preventif untuk bisa menjaga situasi tetap kondusif. Karena memang seperti yang sudah sempat saya sampaikan, gelombang protes terjadi di mana-mana, gelombang penolakan bahkan menyerukan untuk segera dibubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Mas Ken, tadi menjadi salah satu pokok utama sorotan dari Prof. Utang ini adalah mengenai ajaran yang dilakukan. Ini masyarakat juga bertanya-tanya bagaimana bisa kemudian Panji Gumilang ini sampai mengucapkan salam Yahudi seperti itu. Memang diajarkan di sana atau seperti apa? Zaman saya belum. Cuman zaman saya dulu sudah diajarkan tentang tadi bahwa kita hanya bisa melakukan ajaran agama yang masuk akal saja. Yang tidak masuk akal jangan dilakukan. Dulu termasuk ritual haji itu dari dulu sudah. Nggak perlu ke Mekah, ngapain jauh-jauh. Terus pada bangga meninggal di Mekah. Kita cukup datang ke Al Zaitun, uang Islam akan bangkit di Indonesia dan muncul dari Al Zaitun. Jadi memang pemahaman-pemahaman itu, dan ketika saya keluar ternyata ini benar. Seperti yang menjadi opini bahwa ternyata di samping NII, Panji Gumilang mengadopsi ajaran namanya Isa Bugis dan Lembaga Kerasulan itu. Yang juga diadopsi oleh Ahmad Mutsodik. Ini copy paste persis. Saudara-saudara, satu guru satu ilmu. Bedanya Ahmad Mutsodik bicara tentang ketahanan pangan, Panji Gumilang bicara tentang pendidikan. Jadi covernya ketahanan pangan, walau dibongkar ternyata ya ada misi di belakangnya tadi. Baik. Mas kan pernah bertemu dengan Panji Gumilang? Kalau bertemu sudah, tapi kalau ngobrol enggak. Kan di event-event tertentu kita ketemu di umum saja. Kalau secara langsung ngobrol saya belum pernah. Karena apa? Karena hanya orang-orang tertentu saja yang mendekatinya? Kita kan masih di bawah dulu kan. Panji Gumilang kan levelnya presiden. Makanya Panji Gumilang juga paling hanya menyapa saja. Makanya kemarin ketika ada fenomena ramai ini, MUI Kemenak, dia kan levelnya presiden, masa dipertemukan dengan MUI dan Kemenak? Menurut dia nggak level. Iya. Itu yang dirasakan oleh Panji Gumilang menurut Mas Ken. Panji Gumilang ini orang yang cerdas, tapi bahasa saya cerdasnya masuk kategori psikopat. Orang yang bisa menutupi kesalahannya, keburukannya dikubur dengan hal yang bagus. Satu orang bisa menipu jutaan orang. Menurut data anaknya Kartosuwiryo, Sarjono Kartosuwiryo, anggota TNI sudah di atas 2 juta orang. Seperti apa kecerdasan-kecerdasan lain yang katanya Mas Ken tadi, walaupun psikopat kalau Mas Ken bilang? Dia mampu mengorganisir orang segitu banyak dan mengelola Al Zaitun yang begitu besar. Kalau bukan orang cerdas, saya rasa akan susah. Dan bukan hanya menipu masyarakat biasa, tapi menipu para pejabat yang hadir ke sana. Penipuan seperti apa pada para pejabat yang Mas Ken bilang? Ini kan sebenarnya gerakan negara Islam. Bungkus kelihatannya ini toleran, ini kelihatannya damai. Padahal sejatinya ini gerakan makar. Gerakan makar mendirikan negara dalam negara. Sehingga banyak pejabat yang datang ke sana, bahkan yang nyumbang ke sana. Ini kan kalau bukan orang hebat nggak mungkin bisa terjadi. Kalau pejabat-pejabat itu ditemui oleh Panji Gumilang ini? Ya kalau pejabat hampir semuanya yang datang ke Al Zaitun keluar bahasanya sudah, oh ini pesantren terbagus di dunia, bahkan bukan hanya di Asia Tenggara. Karena mungkin nggak tahu ditampakkan apa di dalam. Mas Ken juga sempat lihat berarti video yang menjadi viral ketika Panji Gumilang memarahi petugas dari Bapesbang Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat pada saat itu. Dia pengen menampakkan kepada jamaahnya dia itu orang yang tegas terhadap musuh. Jadi pengen kelihatan tegas saja, padahal menurut saya itu ekspresi dari seorang yang sudah panik. Panik karena? Ya panik, sudah opini publik sudah terbentuk. Dan dia yakin nanti orang-orang yang selama ini mendukungnya pasti akan menyingkir. Oke, baik. Prof. Utang, kita sudah mendapatkan sedikit gambaran mengenai sosok Panji Gumilang ini. Karena kan selama ini Panji Gumilang ini selalu menutup diri, tidak boleh ada yang mendekat. Beberapa orang mengatakan pemerintah ataupun dari perwakilan pusat datang ke sana dengan surat apapun selalu ditolak. Melihatnya seperti apa, Prof? Terutama kemarin diberikan kesempatan untuk Pertabayun, masih tidak mau berbicara. Iya, MUI kan sudah melayangkan surat itu untuk klarifikasi, untuk pendalaman. Tapi kemudian ditolak.
resmi dengan surat resmi dari Panji Gumilang. Dan karena tim ini memang menurut SOP-nya harus bertemu, ya kemudian kirim surat yang kedua dan itu pun kemudian ditolak lagi. Baik, apa isi surat penolakan dari Panji Gumilang? Apa yang diungkapkan? Ya pertama memang katanya karena dia sedang sibuk di Al-Zaitun dengan banyak persoalan, sehingga hanya ada waktu akhir tahun 2003. 2023. Ya, 2003, pada saat itu? akhir tahun 2003. Berarti pada tahun pas saat penyelidikan ini ya? Pada saat kirim surat yang pertama itu. Oke, baik. Nah kemudian menurut teman-teman, itu pun nggak mungkin. Akhirnya kemudian kirim surat yang kedua untuk tetap minta klarifikasi dan akan dilayangkan surat yang ketiga untuk langsung memanggil supaya datang ke Majelis Ulama Indonesia. Itu tahun berapa itu, Prof? Enggak, tahun ini. Oh, 2023. tahun ini, 2023 ini Iya, maksudnya? betul. Ya, tapi menurut prediksi tim itu tidak mungkin juga dia datang. Kecuali dengan kekuatan, dengan pemerintah tentu saja ya. Karena itu tidak mungkin, maka kemudian teman-teman sudah menyiapkan juga alternatif penyelesaiannya. Seperti apa alternatifnya? Ya, pertama memang data-data yang sudah terkumpul itu setelah diverifikasi dan divalidasi, kemudian dianalisis secara mendalam, kemudian ada cek receknya, kemudian juga kita mengumpulkan data dari para mantan ya, yang memang secara sukarela menyampaikan informasi kepada tim. Ada yang bertemu di Majelis Ulama Indonesia, ada yang bertemu di Indramayu, ada mantan guru, ada mantan siswa, kemudian ada juga mantan pengikut dari NIKW 9 dan memang mantan pengikutnya Panji Gumilang. Mereka menyampaikan data. Nah, data-data ini juga kemudian diolah oleh tim, diverifikasi dan divalidasi tentang validitasnya. Kemudian setelah itu ya dianalisis, disusun secara sistematis untuk menjadi bahan laporan. Dan dengan begitu sebenarnya tim sudah banyak menemukan data itu. Ya. Ya, terutama dari ucapan Panji Gumilang sendiri, ada data-data dari medsos yang kemudian oleh tim dicari data aslinya, ya, kemudian dibuat transkrip dan lalu dianalisis oleh tim. Jadi tim sebenarnya sudah berusaha untuk mendapatkan data-data yang valid dan siap untuk disampaikan kepada pimpinan Majelis Ulama Indonesia begitu. Baik, Prof.